Ya, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya. Di konfigurasi ini kita membahas paket 1. Sebelum saya konfigurasi, saya bahas dulu soal dan topologinya. Di sini kita menggunakan paket 1. Ini alat dan bahannya, peralatannya itu alat sebagai berikut. Itu ada PC 1 unit, dan laptop. Kita tidak menggunakan laptop, namun kita menggunakan PC juga. PC, jadi kita menggunakan PC atau komputer. Nah, di sini kita membutuhkan crimping atau crimping buat untuk kabel, dan tester untuk kabel RJ45 juga sama buat bikin kabel jaringan. Nah, kabel UTP Cat5 sekitar 3 meter, konektor LJ45-nya juga ada 12 buah disediakan. Ada koneksi internet, kita harus menggunakan internet juga. Terus internetnya ini kalau nggak salah sekarang kita pakai statik, bukan DCP lagi. Terus WiFi router boardnya kita menggunakan MikroTik 1, tapi di sini kita tidak menggunakan switch, tapi kita menggunakan MikroTik di setting switch. Jadi MikroTik kita 2 buah, port 4 harus ada WiFi-nya atau hubnya. Langkah kerjanya di sini, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi. Jadi kita peserta atau mahasiswa atau siswa, kita sebagai teknisi jaringan. Di sini tugas kita adalah sebagai teknisi merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Jadi kita membangun jaringan ya guys ya. Mengkonfigurasi sebuah jaringan, WiFi router sebagai jaringan gateway internet. Jadi WiFi-nya atau saya di sini gateway-nya itu internet. Ini saya tandain MikroTik ini, kan kita tidak pakai switch tadi. Kita tandain ini MikroTik master dan ini MikroTik switch. Jadi dia sebagai wireless, dia ngasih IP klien WiFi-nya sekian, 30 titik sekian, dan harus masuk menu login. Jadi kita harus konfigurasi IP hotspot. Dan di sini di switch kita nyeting VLAN-nya. Ini segmennya 10 dan ini 20. Harus seperti ini ketika pengujian. Harus dapat IP 20 dan IP 10 untuk VLAN 10 untuk VLAN dan VLAN 20. Dan internetnya ini IP statik. Di sini IP statik. Di sini modem saya itu IP gateway-nya itu 1.1. Jadi kita statiknya itu selain dari 1.1 atau 1.2, pokoknya selain 1.1. Ya di sini kita menggunakan nomor absen. Ya, yang nomor absen nomor 1 mungkin tidak bisa. Mungkin bisa diubah 1.50 yang belum digunain biar nggak bentrok. Nah, ini master dan ini switch. Dan di sini lagi kita lihat VLAN-nya ID-nya 10, tadi sudah kita bahas. Nah, ini di soal seharusnya 10.1/28 dan di ini 20, VLAN ID-nya 20, IP-nya 20.1 bukan 28. Nah, ini ada perubahan. Nah, usernya namanya, nama hotspotnya, VLAN-nya namanya, nama peserta, nama SSID-nya, dan masuk menggunakan login. Nah, di sini ada tamu dan guest. Nanti bisa kita bahas lagi. Nah, ini topologinya. Ini dia menggunakan switch ini switch, tapi kita menggunakan router MikroTik. Jadi di topologi ini kita menggunakan MikroTik, dulu MikroTik, yang satu kita tandain master, yang satu kita tandain switch. Nah, gitu. Jadi di sini ada switch itu yang bisa disetting. Jadi kita menggunakan MikroTik switch gitu. Nah, ini udah lebih jelas topologinya di sini saya buat. Nah, di sekarang posisi topologi yang tadi saya buat, sebelumnya saya buat topologi. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau setting MikroTik master, kabel yang menyambungkan ke Ether 2 kita colok di Ether 4 MikroTik master. Kalau kita mau setting MikroTik master, jadi kalau kita mau setting MikroTik harus ada yang terhubung ke komputer. Jadi saya setting menggunakan PC 1 untuk
Mikrotik master Ether 4. Jadi harus ada yang menyambungkan ke komputer mikrotik. Jadi posisinya di sini saya taruh, saya colok. Oke, Ether 4. Takutnya. Nah, di sini mikrotik ini sebelumnya saya sudah reset. Ini sudah konfigurasinya udah kosong, tinggal kita konfigurasi. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat VLAN untuk si Ether 2. Jadi kita membuat VLAN ini kan kabel 2 ini virtual local area network VLAN ini untuk Ether 2 ke Mikrotik Suite. Jadi kita buat ini pertama kita ke interface, tentunya kita tambah aja, kita VLAN, kita buat VLAN-nya 10 dan interface-nya Ether 2 tentunya. Kita apply, oke. Nah, kita tambah lagi buat si PC2. Nah, untuk Ether PC2 VLAN ID-nya 20. Maaf. Interface-nya Ether 2 untuk si suite. Berarti Ether 2 itu nyambungnya ke suite. Nah, di sini kita aktifin VLAN-nya untuk si client WiFi. Nah, ini kita setting WiFi-nya, kita klik 2 kali. Kita ke wireless. Modenya kita ganti menjadi AP Bridge. Mikrotiknya nama peserta, misalkan ini nama saya, Fahrul Raji. Apply, oke. Nah, ini udah. Nah, terus selanjutnya kita buat IP address. Kita peng-IP-an, kita buat IP address untuk sekian untuk IP VLAN dan lain-lain. Nah, kita buat IP untuk internet dulu. Di sini IP konfigurasi router, IP Ether 1 router terhubung dengan internet statik dengan format, contohnya ini contoh 10T10 diberikan sesuai dengan nomor absen. Jadi X ini nomor absen. Jadi sesuai tadi saya bilang, di sini kita menggunakan IP statik bukan DHCP. Jadi IP statik itu kita harus ngambil modem IP di modemnya itu berapa, gateway-nya. Berarti gateway kita di modem saya ini gateway-nya 1.1. Jadi gateway 1.1. Jadi kita buat nomor absen saya misalkan 15 atau 68. Ini wajib 1.15. Slash-nya jangan lupa pakai 24 itu gateway-nya. Nah, ini untuk si Ether 1. Kita apply. Oke. Ini jadi internetnya ini salah. Untuk Ether 1. Nah, jadi internet sekarang ini beda menggunakan IP statik. Selanjutnya kita IP address, masih di IP address, kita tambah untuk si VLAN 1 dan 2 168.10.1. Jadi di sini kita menggunakan 10 IP ini 10.1 bukan 0. Nanti mungkin ada perubahan dari soal. Jadi slash-nya 28, kita ikutin aja. Apply. Oke. Nah, ini VLAN Ether 1 udah, VLAN 1 udah. Terus kita buat si VLAN 2. Biar 20.1/28, kita ikutin aja, guys. Nah, kita tambah lagi untuk si WLAN. WLAN-nya tadi IP-nya di sini 30. Ini WLAN-nya 30.1 ya. Nanti dapatnya juga 30.0 laptopnya. 31 ses 24. Nah, VLAN. Selanjutnya kita buat DHCP server untuk si VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, kalau VLAN ini kita DHCP setup-nya di IP hotspot. Berarti kita buatnya untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Kita IP
DHCP server, DHCP setup untuk si pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1, next, dan DHCP setup untuk si pilihan 2. Wih, sorry. Next. Nah, terus nanti kita ke IP Prewell. Nah, IP Prewell kita kenat tambah interface-nya internet, ini untuk bagi internet keluar. Nah, ini actionnya kita ganti menjadi masquerade. Apply, oke. Nah, kita cek lagi IP DNS, kita kasih DNS-nya. Ini yang pertama ke Google, yang kedua kita buat ke gateway-nya. 68.1.1 gateway-nya yang ada di modem saya ini 1.1. Nah, jadi kita buat 1.1 gateway-nya. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita ke IP routes. IP route-nya ini untuk si gateway. Gateway-nya ini 192.168.1.1. Nah, ini mungkin 1.1 ya untuk gateway-nya. Nah, habis itu kita pengujian internet. Kita uji internetnya dulu supaya nanti finishnya itu internet kita berhasil. google.com. Nah, ini udah berhasil. Nah, selanjutnya internet sudah. Selanjutnya kita membuat IP hotspot untuk masuk ke menu login. Jadi kita dengan login ini kita membutuhkan IP hotspot. Kita coba IP hotspot server hotspot setup. Terus ininya WLAN. Nanti akan sendirinya IP DHCP server ini terdetek WLAN juga. Jadi dia akan sendiri dapat WLAN-nya. Nah, di sini kita IP hotspot. Nah, gini kita WLAN. Nanti di DHCP server itu setup juga. Nah, kita next sampai ke DNS name. DNS name ini kita menjadi tkj.com. Di sini ada nggak DNS? Nggak. Nah, jadi kita buat aja ini misalkan tkj.com. Ininya username-nya yaitu tamu. Jadi kita masuk menggunakan tamu dan passwordnya gues. Jadi kita masuk menu login menggunakan tamu dan gues passwordnya. Jadi ingat dan sampai lupa. Nah, ini sukses. Nah, ini dia teks seperti ini. Terus IP DHCP-nya ke setup juga. Jadi merah ini bukan karena tidak bisa, namun belum ada yang menggunakannya. Nah, kita ke server. Cokinya kita unchecklist. Nah, di sini close prop 1, cokinya kita unchecklist, kita apply dan oke. Nah, ini mungkin sudah untuk settingan MikroTik master. Selanjutnya kita setting masih sudah. Selanjutnya kita setting switch. Nah, jadi kabel yang ada tadi yang kabel seharusnya di sini di Ether 4 kita pindahin ke Ether 4 switch. Nah, nanti pas sudah selesai switch kita pindahin ke Ether 2 untuk pengujian gitu. Kita coba dulu, kita cabut kabel yang ada di master, kita pindahin ke kabel yang ke switch. Nah, kita colok di Ether 4. Nah, ini di Winbox ini saya udah reset. Reset itu kan jangka waktunya agak lama, untuk mempersingkat waktu aja kita di sini kita reset, kita setting lagi untuk si switch. Jadi ini untuk switch ini kita setting lagi, beda settingannya tentunya dibandingkan MikroTik master. Nah, ini pertama-tama kita ke bridge. Bridge ini untuk menggabungkan. Nah, kita bridge, kita tambah aja. Lalu kita ke port. Nah, port mana yang ditambahkan? Pertama Ether 1. Kedua
Ether 2, dan ketiga Ether 3. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya kita ke pilan atau kita ke switch. Nah, untuk setting pilannya itu di switch, ya kan? Nah, kita ke pilan. Lalu tambah pilan ID-nya 10 untuk si PC1. Portnya itu Ether 1, langsung kita bagi ke Ether 2. Nah, ini untuk PC1 pilan ID-nya 10. Kita tambah lagi untuk si pilan ID 20. Nah, ini Ether 1 ke Ether, tentunya PC3 itu Ether 3 untuk pilan ID 20. Apply OK. Dan kita ke menu port pada switch. Pilan ininya Ether 1-nya kita ganti menjadi square. Pilan headernya menjadi add if missing, pilan ID-nya 0. Nah, kita tambah ini lagi, kita ubah lagi. Pilan modenya menjadi secure. Ini kita ubah menjadi always strip. Pilan ID-nya kita ubah menjadi 10 untuk pilan ID 10 untuk PC1. Nah, ini kita ubah menjadi 20 lagi. Menjadi 20 untuk pilan untuk PC2. Nah, kita apply. Oke. Nah, mungkin ini udah. Nah, sekarang kita tinggal pengujian. Jadi pertama kita yang harus kita uji adalah si PC1. Coba kita uji menggunakan satu buah laptop ya, biar nggak ribet. Jadi wifi kita matiin dulu. Pertama yang harus kita uji adalah pilan ID 10 atau PC1. Jadi kabel yang harus kita uji harus tersambung ke PC. Nah, ini kabel sudah tersambung ke Ether 2 laptop ini sudah tersambung. Jadi kita cek berapa IP-nya atau apakah dapat internet atau enggak. Itu doang, cuma itu doang. Dapat internet atau enggak. Ini close. Jadi kita cek menggunakan CMD. Kita Windows R, CMD. CMD. Nah, kita cek IP-nya berapa. IP config. Semoga dapat segmen 10. Nah, ini dapat 10. Nah, ini ketika IP-nya ini gateway-nya 1, ininya 10 IP-nya. Nah, selanjutnya kita cek Google. Bing google.com atau apakah bisa internet. Nah, kalau TTL berarti bisa. Nah, itu saja. Kita pengujian itu cuma cek IP dan internet. Udah, itu aja. Jadi pila PC1 sudah berhasil di sini. Nah, selanjutnya kita cek PC2 segmen 20. Nah, IP-nya 20, kita cabut. Kita colok ke Ether 3. Harus mendapatkan IP 20 titik sekian. Misalnya. Nah, terus kita ke CMD. Kita harus mendapatkan IP 192.168.20 titik sekian dan harus mendapatkan internet juga. Kita cek IP config. Nah, ini sudah dapat IP-nya 20.14 dan gateway-nya 20.1. Nah,
Nah, gateway ini yang kita buat di IP address tadi. Nah, terus kita cek internetnya. Udah mudah itu aja. Terus habis udah cek internetnya. Nah, ini udah bisa TTL. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat VLAN untuk si dua PC ini, nah sekarang kita uji si HP ini, handphone ini. Jadi kita ujinya menggunakan laptop aja. Ini kita cabut dulu kabelnya. Kita hidupin WiFi-nya. Ini kita cek menggunakan laptop. Nanti kalian cek menggunakan HP dan menggunakan dua komputer, tidak hanya satu. Nah, ini kita masuk dulu WiFi-nya. Kita konekin. Nah, biasanya ini akan otomatis, biasanya juga manual. Kalau manual kita ke Google, kita cari, terus yang tadi kita buat DNS-nya apa, yang tadi kita buat ini tgd.com. Kalau mau manual, nah itu akan sendirinya seperti ini. Nah, ini kita masuk sebagai tamu, yang tadi kita buat tamu, dan passwordnya guys. Nah, oke. Nah, ini tidak masuk ke IP. Jadi kita cek IP-nya berapa. Di sini kita cek IP-nya. Klik kanan. Nah, kita harus mendapatkan IP 30 titik sekian. Dengan gateway 30.1. Nah, gitu. Kita cek apakah kita mendapatkan IP 30 atau tidak. Kalau tidak berarti tidak berhasil. Di properties. Nah, ini kita mendapatkan IP 30, berarti berhasil 30.254, dan gateway-nya itu gateway mana? 30.1 gateway-nya. Tidak ada. Dan ini yang tadi DNS-nya yang kita buat tadi. Nah, kita cek internetnya apakah berhasil. Tadi kita udah seharusnya berhasil ini. Udah masuk, kita masuk YouTube aja. Nah, ini udah berhasil. Kita tes tadi untuk VLAN kita mendapatkan 10, untuk PC 1, VLAN ID 20-nya untuk PC 2 kita berhasil juga, mendapatkan internet juga. Mungkin ini WiFi-nya juga berhasil juga. Terus itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.